Waspada, banyak yang main dukun hanya untuk menghancurkan hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Channel seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini deck kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini teman-teman, waspada, banyak yang main dukun hanya untuk menghancurkan hidupmu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Two of Pentacles, 2 koin, muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu. Oke. Jadi memang dari kartu pertama ini cukup menggambarkan teman-teman bagaimana sih sebuah perasaan yang gak nyaman, perasaan yang mungkin gak teman-teman, dia sedikit gak tenang, bisa jadi seperti itu, ataupun bingung gitu teman-teman. Ya, kenapa? Karena mungkin memang banyak kamu juga merasakan gitu, banyak banget orang-orang yang gak senang kepadamu, banyak banget orang yang tidak suka kepadamu, banyak orang yang membenci kehidupan kamu, dan bahkan bukan hanya sekedar benci, ya, tidak senang, tetapi mungkin mereka juga selalu melakukan berbagai cara, ya, cara-cara yang licik untuk menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh. Nah, jadi kenapa kamu bingung teman-teman? Ya mungkin di satu sisi memang kamu gak pernah melakukan hal-hal yang buruk kepada mereka. Kamu gak pernah melakukan hal-hal yang mungkin menyinggung perasaan mereka ataupun menyakiti mereka secara langsung, ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat teman-teman, nanti kita akan lihat apa sih faktor yang mungkin menyebabkan mengapa banyak yang membenci kamu. Oke, nah kemudian pada kartu yang kedua aku punya Five of Wands, 5 tongkat muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana teman-teman ya, orang-orang yang membenci kehidupan kamu ternyata memang benar teman-teman. Ya, bukan hanya satu energi, tetapi banyak, ya cukup banyak. Aku akui di sini. Ya, dan mereka hampir rata-rata bermain dukun untuk menghancurkan kehidupan kamu. Contoh, di dalam circle pekerjaan kamu deh. Ya, mungkin posisi kamu tuh lagi bagus-bagusnya, jabatan kamu bagus-bagusnya teman-teman, karir kamu lagi bagus-bagusnya. Sehingga seseorang yang selama ini menginginkan jabatan tersebut, ya merasa tersaingi oleh kamu teman-teman. Jadi ada indikasi bahwasannya dia tuh benci dan bahkan sakit hati padamu, sehingga apa? Mengirimkan magic. Kemudian yang kedua mungkin di dalam bisnis, ya. Ketika bisnis, kamu memiliki bisnis dan kemudian seseorang itu mengirimkan magic karena apa? Ya mungkin sama-sama memiliki bisnis dan usaha, ya kan? Jadi nggak terima aja sih ketika mungkin kamu juga punya bisnis, biarpun mungkin kamu orang yang lebih duluan memulai bisnis tersebut teman-teman, ataupun mungkin yang baru, ya. Nah, kemudian dari orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu itu juga berpotensi mengirimkan magic. Kenapa? Tidak suka nih melihat kamu punya bisnis, kenapa kamu sukses, kenapa kamu berhasil. Nah itu, jadi sebenarnya semuanya bukan kesalahan kamu teman-teman, bukan letak kesalahan kamu, tetapi letak kesalahan dari diri mereka sendiri masing-masing. Ya, pada intinya memang mereka itu iri dengki terhadap kehidupan kamu. Mereka itu nggak senang kepada kamu teman-teman. Jadi kalau kamu tuh bahagia, sukses, berhasil, maka ini akan menjadi sebuah beban untuk mereka. Ya, karena memang harapannya kamu itu hancur. Tetapi kenapa kamu semakin sukses? Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari mereka. Jadi mereka akan melakukan segala cara, berbagai cara. Ya, akan mereka halalkan, termasuk itu tadi, mengirimkan magic guna-guna. Ya, nah kemudian aku punya Death. Oke.
Dan berarti adalah sebuah kematian. Inilah yang mungkin mereka harapkan kepada kamu, teman-teman. Tetapi nggak usah khawatir sih. Ya kan? Biarpun begitu banyak orang yang mengirimkan magic, guna-guna, santet, ya, apapun itu bentuknya, teman-teman, ya, selagi ada keyakinan di dalam diri kamu kepada Tuhan masing-masing, maka niscaya kekuatan apapun yang mencoba untuk menghancurkan kehidupan kamu itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk tetap mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing. Maka kun fayakun, semuanya pasti bakal berbalik. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya The Devil. The Devil muncul hadir ya untuk energi kartu keempat. Jadi memang dari kartu keempat ini, teman-teman, ya, magic itu sebenarnya nyata bagi dia orang-orang yang mungkin pernah merasakan. Dan magic itu sesuatu hal yang nggak nyata bagi seseorang yang mungkin belum pernah merasakan, ya, dan memang sama sekali tidak mempercayai hal tersebut, teman-teman. Ya, itu sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan. Ya, hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang pernah mengalaminya dan menjalaninya. Ya, secara langsung mungkin seperti itu. Nah, tetapi banyaknya orang yang mungkin selalu bermain magic, ya, dukun, teman-teman, ya, untuk menghancurkan kehidupan kamu. Tentu ini menjadi sebuah apa ya, semacam ada ancaman sih sebenarnya ketika kamu nggak waspada dan hati-hati, karena memang tujuan mereka ini death, ya, kematian, kehancuran kamu secara menyeluruh. Jadi nggak ada poin di sini. Nah, kemudian aku punya Five of Swords, 5 pedang. Mereka licik ya, toxic, hati-hati. Mereka tuh manis banget ucapannya, teman-teman, ya. Tetapi di belakang kamu yaitu tadi, ya, semua energi dari mereka. Tentu dari hal-hal ini juga harus kamu waspadai, dan teman-teman jangan sampai muka polos mereka, keluguan mereka, teman-teman, ya, itu membuat kamu tuh tertipu. Dan ujung-ujungnya apa? Ya, ujung-ujungnya pasti kamu yang bakal rugi, ya, ketika mereka dapat dengan mudah untuk menghancurkan kehidupan kamu, ya. Nah, positive thinking. Semakin banyak orang yang mungkin mencoba untuk menjolimi kamu dan menghancurkan kehidupan kamu, yakin dan percaya bahwasanya, ya, kehidupan kamu akan terus mengalami sebuah peningkatan. Kenapa? Karena dari kartu ke-6 ini cukup menggambarkan bahwasanya kehidupan kamu akan semakin sukses. Ada kelimpahan materi, rezeki, kehidupan yang bakal lebih mapan, ya. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Ada Seven of Cups, 7 cangkir. Pasrahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Biar semesta bekerja dengan caranya sendiri, teman-teman. Harapan apapun yang mungkin kamu inginkan untuk diri kamu dan bahkan untuk mereka itu akan terjadi. Kesuksesan untuk diri kamu, kemakmuran untuk diri kamu akan kamu dapatkan, dan mungkin ketika harapan kamu adalah ingin kehancuran untuk orang-orang yang menjolimi kamu, teman-teman, orang yang iri dengki padamu, bisa saja juga akan terjadi. Oke? Mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.